Jadi dia merasa hidupnya hampa, tidak punya makna. Ini usia-usia paruh baya saat dia sukses. Jadi rasanya kok saya ini waras, sopo gila ya. Itu mikir-mikir sampai gitu, maknanya hidupku itu apa. Jadi diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini kita masuk ke sesi baru. Kita belajar tentang manusia. Cuma filsafat manusia kita awali dari aspek psikologinya. Perintah untuk belajar tentang manusia, khususnya aspek psikologi, ini kan perintahnya Al-Quran. Tengoklah fi anfusikum. Selain melihat afaki, melihat alam semesta, juga tengoklah dirimu. Tengoklah nafasmu. Dan perintah ini sudah sangat baik dijalankan oleh para tokoh psikologi, baik dari dunia Islam maupun dari dunia Barat. Malam ini, bulan ini kita awali dari Barat dulu. Malam ini kita ketemu Carl Gustav Jung. Jadi filosof, psikolog. Sebenarnya awalnya beliau ini arkeolog, suka arkeologi. Kemudian suka juga kedokteran, nenek kakeknya dokter. Malam ini saya hanya bawa konsepnya tentang kepribadian. Ya, ini nanti jadi dasar pandangan-pandangannya Jung yang lain. Kalau dalam biografinya yang bisa mengikat Jung sehingga tidak stres beneran, sehingga dia tidak mengalami kehambaan total bahwa hidupnya tidak bermakna, itu keluarga. Jadi dalam banyak hal dia merasa tidak bermakna, kecuali karena dia punya istri, punya anak. Paling tidak, katanya Jung, aku ini masih bermakna bagi istriku dan anakku. Nah, itu enaknya tidak jomblo itu di situ. Ya, kalau kamu tidak punya pasangan, tidak ada sendenane. Tapi punya istri, paling tidak kan bagi istriku aku bermakna, bagi anakku aku bermakna. Kalau kamu sendirian, mau sandaran ke siapa? Oke, bismillah, kita mulai ya. Pandangan-pandangan Jung tentang kepribadian. Secara umum itu gambarnya. Nanti gambar itu saya jelaskan per poin ke belakang. Cuma silahkan dilihat saja.
Nanti yang mendengarkannya MP3 ya berarti tidak bisa lihat gambarnya. Dibayangkan saja melihat gambar. Nanti tiap poinnya saya jelaskan satu-satu. Jadi diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ini inspirasinya pasti dari Freud. Cuma nanti kalau Freud itu dua itu levelnya. Tapi kalau di Jung yang tidak disadari itu ada dua, sehingga jadinya terus tiga. Yang kita sadari itu ego, yang tidak disadari ada dua. Yang pertama personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ada kolektif unconsciousness-nya hilang itu. Ketidaksadaran kolektif. Nanti kita lihat. Dan ketidaksadaran kolektif itu isinya 4. Archetype, anima atau animus, shadow, dan self. Yuk nanti kita bahas satu-satu. Jadi ternyata kalau di Freud kan ada bawah sadar namanya id. Itu personal. Tapi katanya Jung kurang ke dalam. Masuk lagi lebih dalam, ada kolektif unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Yang ini sifatnya diwariskan oleh nenek moyang, yang juga membentuk kepribadian kita. Yuk nanti kita lihat pelan-pelan. Jangan kesusu. Kalau bahasanya anak sekarang dilemesin aja, jangan kaku-kaku. Kamu ndak usah mencureng mikir serius, nanti malah ndak masuk. Ya, kamu harus santai, terbuka, nanti bisa masuk. Oke, kita lihat ya. Ego. Ego ini jiwa sadar. Kalau ini kalian hari ini sekarang duduk baca buku, nulis, minum, itu kan dilakukan dengan sadar. Persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran itu kan sadar. Loh sekarang sudah 8:30 itu kan sadar. Ini ego, kelihatan di luar, ngontrolnya gampang. Kamu mau apa, ingin mikir apa kan gampang. Ego ini penting karena dari ego lah kita membangun identitas dan kontinuitas. Kalau ada pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, jawabannya ya berdasarkan ego selama ini. Filsafat ego dibahas panjang lebar serius antara lain oleh Iqbal dulu. Jadi dengan ego ini kan kamu identifikasi, oh saya di sini mahasiswa Pak, saya di Jogja ini belajar. Kalau di kampus saya mahasiswa, kalau di rumah saya anak, kalau di mall saya konsumen, kalau di... Ini kan ego, kamu membangun identitasmu berdasarkan kesadaranmu. Jadi ego isinya kumpulan gagasan, kumpulan tingkah laku yang kita kontrol, kita kuasai, kita tampilkan secara sadar. Hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Itu kan sadar, kamu bisa mikir. Besok pagi enaknya kemana ya? Itu kan sadar. Nah, itu level ego. Oke, kalau ini mudah, level sadar. Ada lagi, isinya ego itu ini. Ini yang disebut fungsi jiwa. Jadi kalau ada yang tanya mental, mental itu isinya 4 itu.
Jiwa kita aktivitasnya 4. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga feeling, yang keempat intuiting. Sensing itu paling mudahnya dijelaskan mengindra dengan panca indera. Saya melihat kalian, ini sensing. Loh Pak, itu kan aktivitas fisik Pak, bukan aktivitas mental. Loh kalau fisik saja, mata saja, tidak ada daya melihat, tidak bisa kamu melihat. Telinga saja, tidak ada jiwa, tidak ada daya mendengar, tidak bisa kamu mendengar. Jadi itu fungsi jiwa. Jadi sensing itu gunanya apa? Panca indera itu gunanya apa? Mengalami, experiencing. Panca indera itu kan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau ya. Kadang-kadang kalau mahasiswa kalau hidung untuk apa? Jawabannya hidung untuk mencium Pak, mesti gitu. Emangnya kalau kamu ciuman pakai hidung. Terus lidah untuk merasa. Ini juga kalau ditanya, loh merasa itu pakai hati apa pakai lidah? Oh enggak Pak, pakai mengecap. Loh yang mengecap itu mulut apa lidah? Terus kamu bingung dewe. Ya. Terus tangan untuk apa? Menyentuh apa meraba? Nanti kalau tak tanya lagi, yang menyentuh dan meraba itu tangan apa kulit? Bingung nah. Ternyata level itu aja kita masih bingung. Itu panca indera paling simple. Gunanya apa? Mengalami, experiencing. Jadi ketika kalian mengalami, terus kan di situ muncul pengetahuan. Ada daya-daya yang terlibat sehingga muncul pengetahuan dari pengalaman itu. Itu yang pertama, sensing. Yang kedua, thinking. Kalau ini simple. Kalian sudah paham apa itu berpikir. Selama kesadaranmu masih ada, masih jalan, sensing, thinking, feeling, intuiting itu otomatis jalan. Thinking itu berpikir, wah ini mumpung tidak hujan, enaknya pakai kaos saja, nanti mungkin sumuk. Nah itu thinking. Otakmu itu sebenarnya organ tubuh yang paling capek itu akal, otak. Tidak pernah kamu berhenti selama kamu sadar. Kamu begitu masuk ke tadi sampai gerbang nonton, oh sudah banyak yang datang. Itu kan ini pikiran. Terus kamu parkir begitu masuk, minumnya belum ada. Itu kan juga pikiran. Kamu masuk lagi nyari tempat yang enak, yang bisa senden. Itu pikiran juga. Ini tidak pernah istirahat. Begitu kamu sadar bangun, pikiranmu itu jalan terus. Makanya levelnya level kesadaran. Jadi itu dua aktivitas utama. Yang ketiga, feeling. Feeling ini hubungannya sama rasa. Jadi evaluating experience itu feeling. Misalnya tehnya panas, awalnya sensing. Kamu simpulkan panas itu thinking. Rasa panas itu feeling. Nah, hasilnya apa? Intuiting. Kalau intuiting itu pengetahuan, pemahaman yang muncul tanpa sensing, thinking, feeling. Jadi tiba-tiba muncul di kepalamu apa saat kamu sadar, itu intuiting. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba, wah ini kalau ada gorengan enak ini. Muncul tiba-tiba ide gorengan, itu semacam intuiting. Kok tidak tadi-tadi biar bisa beli di luar, di sini baru ngomong gorengan. Nah itu intuiting.
Jadi aktivitas pengalaman hidup yang tidak melibatkan sensing, thinking, dan feeling itu biasanya intuiting. Orang kadang menyebutnya intuisi. Intuisi itu tanpa sensing, tanpa thinking, tanpa feeling, tapi lahir pengetahuan. Jadi dapat pengetahuan. Muncul tiba-tiba dalam kondisi sadar, itu intuiting. Oke, jadi saat kita sadar, jiwamu sibuk dengan 4 itu. Terus modelnya apa ego yang sadar itu? Ini teori selanjutnya terkenal sekali dari Jung tentang extraversion dan introversion. Kalian pasti sering dengar istilah ada orang yang introvert dan extrovert. 2 tipe kepribadian. Ini namanya sikap jiwa kalau katanya Jung. Ya ureanya panjang, tapi ringkesnya itu. Introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri. Terus ndak suka ngobrol ringan, ndak ada gunanya, dia males. Ngomong cuaca, hujan ya, dingin ya, ndak penting. Ngapain ngomong ndak ada gunanya, ya semua sudah tahu sekarang musim hujan. Jadi ndak suka basa-basi, ndak suka beramah-tamah. Jadi wajahnya pokoknya datar, lurus, ndak suka. Nggak ekspresif, polos pokoknya. Kalau bahasanya game itu poker face. Oke. Jadi nggak suka rame-rame kayak gini. Mungkin dia duduknya di pojok-pojok gitu. Kalau ada temennya ketawa, dia alah gitu aja ketawa. Iya. Loh iya, itu cirinya orang introvert. Dia tidak nyaman dengan keramaian. Dia lebih suka sedikit orang atau malah sendirian dia suka. Tidak suka diganggu. Kalau diganggu dia sebel, dia pengennya menyendiri. Itu biasanya orangnya introvert, pendiam. Terus awas biasanya. Dia selalu lihat lingkungan sekeliling. Selalu waspada. Sebelum ngomong dia mikirnya panjang. Jadi banyak berpikir sebelum ngomong. Itu antara lain cirinya itu. Kalau sudah ngomong biasanya serius terus to the point, tidak mau basa-basi. Kalau sudah jengkel tidak bisa diajak ngobrol, diem aja. Mau dari mana mas? Dari tadi. Ya. Itu sebenarnya kalau ada orang jawab kayak gitu, maksudnya apa? Sudahlah kamu tidak usah tanya-tanya, minggirlah. Jadi bukan urusan dia ingin ngelucu ya, memang kamu minggir, jangan deket-deket. Males aku jawab pertanyaanmu, kan gitu. Jangan ganggu. Kok jalan saja mas? Ya emangnya ngerangka misalnya. Itu pokoknya jawabnya rapi enak ngono. Dia pinginnya sendiri. Itu orangnya kecenderungannya introvert. Yo ilustrasinya begitu, tapi maksudnya pendiam, tidak suka keramaian. Jadi yo kalian bisa meraba dirimu, lebih suka banyak teman atau lebih suka sendiri. Kalau lebih suka sendiri, ya nanti kecenderungannya mungkin introvert. Ada kebalikannya ekstrovert. Kalau ekstrovert ini suka rame, selalu antusias, semangat, wow, suka sosialisasi, berinteraksi, bergaul mudah. Kalau ngomong kadang tidak dipikir spontan. Yang penting rame. Kalau dia ada terus jadi rame, pandai mencairkan suasana. Terus suka caper.
Ya, orang suka keramaian, suka bareng-bareng itu kan biar orang mendekat ke dia terus, makanya dia suka cari perhatian. Karena dia menyukai popularitas, biasanya kelihatan pede, sigap, selalu dikelilingi banyak orang karena memang dia ingin bareng banyak orang. Ini biasanya orang ekstrovert. Jadi kepribadian yang keluar. Kalau introvert kepribadian yang ke dalam. Jadi mungkin rame di dalam dirinya. Kalau ekstrovert itu rame dalam dirinya dikeluarkan. Ya setiap orang sebenarnya punya kadar tertentu, cuma ada dominannya. Kalian kecenderungannya suka yang mana? Ekstrovert apa introvert, itu sikap jiwa. Ya tinggal kalian hitung dalam sehari-hari itu kalian lebih banyak dan lebih suka bergaul rame dengan orang apa menyendiri. Ya nanti kelihatan lah ya. Kalian juga begitu. Kalau lihat temanmu introvert atau ekstrovert, ya harap dimaklumi karena itu watak, sikap. Yang introvert dipaksa banyak omong susah. Kebaliknya yang ekstrovert kamu suruh diem lebih susah lagi. Dia pinginnya rame. Nanti ada apa-apa dikomentari, ada apa-apa rame. Itu ekstrovert. Kalau nonton sepak bola sama orang ekstrovert enak. Kalau sama orang introvert, diem dia, tidak bisa teriak-teriak. Ya, malah mungkin dia tidak suka bising, berisik. Tidak mungkin dia diajak nonton konser musik rock misalnya, tidak bisa dia. Ya, oke. Jadi itu tipe orang yang sadar tentang dirinya mungkin bisa nanti mengembangkan diri. Yo ini bukan harga mati. Bisa dibiasakan, bisa dilatih, itu nanti namanya pengembangan diri. Tapi punya karakter dasar, introvert atau ekstrovert. Terus, nah, itu tadi yang sadar. Jadi dalam kesadaran tadi ada sikapnya jiwa, ada fungsinya jiwa, yang itu berada dalam ranah namanya ego. Kalau yang sadar, saya kira mudah dipahami. Sekarang kita masuk ke yang tidak disadari. Uniknya dunia ketidaksadaran ini, kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Iya, kalimatnya bulat. Jadi ketidaksadaran kita tentang banyak. Ketidaksadaran itu bukan berarti tidak punya atau tidak ada. Ada sesuatunya. Cuma kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tidak kita munculkan, dia tidak hadir dalam kesadaran. Tapi dia ikut nyetir kesadaran kita. Yang tampil di ego tadi kan gampang kelihatan di luar. Kalau ini tidak kelihatan. Yang pertama namanya personal unconsciousness. Ketidaksadaran personal. Ini isinya antara lain pengalaman-pengalaman. Dulu waktu ngalami disadari, tapi terus direpresi, dilupakan, disingkirkan, diabaikan. Jangan salah, meskipun kamu cuekin, pengalaman itu terekam dalam dirimu. Mungkin menurutmu tidak penting atau memalukan atau apalagi tidak terlalu serius, jadi kamu anggap sambil lalu saja. Tapi itu jiwamu merekam. Tidak kok Pak, saya sudah lupa. Loh ya kamu tidak tahu saja. Dia jadi koleksi ketidaksadaranmu. Yang ini diam-diam nyetir dunia sadarmu. Nah ini yang makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita.
terus kita kaget dengan hasilnya, dan itulah selama ini katanya yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu, tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Gitu. Oke, saya tadi ujian jawabnya ngawur loh Pak. Tapi ternyata katanya dosennya benar Pak. Jadi saya lulus akhirnya. Padahal saya ngarang loh. Jangan-jangan kamu tidak ngarang. Tapi ada koleksi bawah sadar yang kamu tidak ngerti bahwa kamu tahu. Terus kamu nulis aja sak senengmu, yang penting ono jawabannya. Kok yang dilalah pas. Nah itu koleksi bawah sadar. Kamu merasa dirimu itu orangnya sabar loh. Tiba-tiba begitu marah, orang sak kos-kosan bubar semua. Misalnya. Kamu tidak mengira bisa begitu. Saya kok gitu ya? Apa memang sudah takdirnya saya kayak gini ini? Ditakdirkan Allah sekarang bisa marah? Enggak. Koleksi-koleksi itu sudah ada. Cuma kamu tidak sadar saja. Selama ini tutur katamu lembut. Tapi begitu tidak suka sama orang, caci makimu ngalah-ngalahi yang biasanya miso. Padahal dari mana kamu dapat kosakata itu? Itu pasti dari bawah sadarmu. Saya tidak pernah ngapalin kata-kata pisuan, Pak. Loh enggak, mungkin kamu baca WA teman-temanmu maki-maki, baca Instagram ada orang maki-maki. Yuk, terus kamu lupa, alah ini maki-maki, ini jelek. Loh tapi tadi kan sudah kamu baca. Kosakatanya sudah nempel dalam dirimu. Ya memang kamu buang, tapi dia tidak hilang, dia masuk ke bawah sadar. Jadi begitu kamu marah, kontrol terhadap wilayah sadar hilang, tampil dia ke atas. Keluarlah caci maki dari mulutmu. Personal unconsciousness. Nah, dalam wilayah tidak sadar ini ada namanya kompleks. Kompleks bukan tempatnya kos-kosan atau tempatnya kontrakan ya. Jadi kompleks itu kelompok gagasan, kelompok persepsi, kelompok pikiran yang kita tidak sadar bahwa itu terstruktur, yang membentuk kesadaran kita. Jadi contohnya begini kompleks itu, coba ya. Kompleks itu organized group of thought. Misalnya pandanganmu tentang ibu. Ibu itu kamu di kepalamu masing-masing ada pemahaman tentang apa dan siapa itu ibu. Tapi kamu tidak sadar bahwa pemahamanmu tentang ibu itu banyak sekali unsurnya. Dia sangat kompleks. Ibu itu bisa sumbernya dari ibumu sendiri. Atau ibunya orang lain yang kamu pernah berinteraksi dengan mereka. Bisa juga kamu sendiri yang kebetulan pengalaman jadi ibu, yang perempuan ya, bukan laki-laki. Nanti kalau laki-laki jadi ibu nanti lucu. Terus mungkin bacaanmu tentang ibu, atau mungkin pengalamanmu dulu waktu kecil diasuh oleh ibu, sumbernya banyak. Yang ini kemudian menstruktur jadi satu, secara tidak kamu sadari muncul kesanmu, pandanganmu tentang ibu. Mungkin yang ibunya kayak zaman dulu ya, ibu tiri, kejam, jahat, kamu dipukuli. Loh itu nanti pandangannya tentang ibu beda dengan ibu-ibu yang baik. Dari mana itu? Ya dari kompleks ini. Hal yang sama terjadi dengan pandanganmu tentang dosen, pandanganmu tentang tokoh A atau tokoh B, atau partai A atau partai B. Itu seolah kamu, ini saya mikir sendiri Pak, ngalami sendiri secara rasional dari pengalaman sensing, thinking. Enggak. Bawah sadarmu mainnya juga banyak, cuma kamu enggak tahu.
Entah kamu punya pengalaman apa, mungkin kamu membaca apa, atau kamu lihat orang lain mengalami apa, yang sekarang kamu lupa, tapi dia menstruktur di bawah sadarmu. Nah, itulah namanya kompleks. Kalau ini ketidaksadaran individual. Ini yang mirip kalau di Freud namanya id. Kan ada id, ego, dan super ego. Jadi ID, id. Jadi dia tidak kelihatan tapi menentukan. Jangan dikira begitu kamu baca buku, Pak saya itu kan sering mahasiswa ngeluh itu, saya baca buku Pak, tapi begitu saya tutup, lupa semua saya. Loh, dia hilang di wilayah egomu, tapi dia mungkin terekam di bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar. Oke. Terus. Nah, wilayah kedua tadi. Kalau yang awal-awal tadi, mulai ego sampai wilayah ketidaksadaran personal, bisa diulang rekaman ketika kita ngaji tentang Sigmund Freud. Yang original dari Jung ini collective unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal. Katanya Jung, ini mungkin ada pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu mungkin, bahwa begitu kita lahir, kita ini bukan papan kosong. Kita mewarisi apa? Hal-hal, ingatan-ingatan. Mungkin dulu nenek moyang kita punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa, punya semangat untuk ngapain. Yang semacam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi, akumulatif. Katanya Jung, ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk dari generasi ke generasi. Dan ini, apalagi yang ini, yang tadi aja nggak disadari, apalagi yang ini. Collective unconsciousness. Itu yang bikin misalnya kadang-kadang kamu heran, kok bisa ya orang Yahudi itu seperti itu semua. Mungkin cerdik, cenderung agak tricky, kemudian kok bisa ya etnis ini kok sukses terus kalau bisnis. Kok bisa ya? Nah, itu ada warisan-warisan dari nenek moyangnya. Otomatis begitu. Kadang-kadang kamu usaha mati-matian, gak sukses-sukses. Tapi dari etnis itu temenmu cepet banget. Cuma ngapain aja terus jadi kaya. Itu ada collective unconsciousness. Jadi dia otomatis dia mewarisi itu dari nenek moyangnya. Jadi diwariskan dari kakek nenekmu. Tadi ada orang introvert, ada orang ekstrovert, itu bisa dilacak ke belakang dulu-dulunya. Kemungkinan kakek nenek moyangnya kecenderungannya seperti itu juga. Ya meskipun tidak harga mati, tapi ini nyetir kepribadianmu. Makanya ada, kalau orang Jawa itu cenderung lembut, cenderung tidak mau cenderung melunak. Sementara etnis tertentu biasanya lebih suka keras, lebih suka tegas, lebih suka. Itu warisan genetik. Saya pernah baca buku itu, bahkan batin, sikap batin itu berpengaruh pada DNA seseorang. Yang itu bisa diwariskan. Misalnya dulu kakekmu pacaran terus patah hati. Ya. Karena patah hati terus sumpek terus, kakekmu itu hidupnya murung, terbayang-bayang pacarnya terus meskipun kawin sama orang lain. Nah, kemurungan ini
Biasanya kan kalau ditinggal itu sangat dalam kan yang diingat terus itu. Ini bisa mempengaruhi struktur DNA-nya. Dan ini bisa diwariskan. Ketika punya cucu, punya anak, itu kemungkinan anaknya punya watak pemurung yang sama. Meskipun belum diputus pacarnya. Hidupnya jadinya nggak ceria. Kenapa? Warisan DNA. Ada buku yang bahas bagaimana DNA itu bisa dibangkitkan, bisa diwariskan, bisa dimanipulasi. Kalau DNA ini kan warisan, struktur. Jadi kalau kamu cengenges-cengenges, apa kamu ngamuan, apa kamu itu coba dicek ke atas. Ya, kira-kira mewarisi DNA yang mana? Dan ini berpengaruh itu kalau katanya Jung, struktur otak, ras tertentu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini hati-hati. Kalau dia dominan, orangnya kadang-kadang bisa terjebak, kalau sakit jiwa namanya fobia, delusi. Kalian kan nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba kok saya kok fobia ya sama ketinggian. Nggak ada peristiwa awalannya di mana. Saya juga nggak pernah naik gunung, nggak pernah naik roller coaster apa-apa. Kok yo aku fobia ketinggian? Itu bisa jadi warisan. Collective unconsciousness. Jadi ini nyetir kita. Kalau kita tidak sadar dan ini dominan, kita agak kayak orang sakit jiwa. Makanya tadi kalau di Jung ketidaksadaran personal atau kolektif ini harus kita hati-hati dan kita kelola dengan baik. Kalau tidak, ini membanjir keluar tanpa terkontrol, ya kita bisa terkena beberapa penyakit jiwa. Jadi orang-orang di pinggir jalan yang sakit jiwa itu antara lain ya gejalanya ini. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol wilayah kesadarannya. Bawah sadarnya membanjir keluar.